berjumpa di konteks 2 BP Reading. Kita sampai 2 Tawarikh pasal 35. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Katalah ia kepada orang-orang Lewi yang ada mengajak seluruh Israel dan orang-orang kudus tempatku, lalu tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Daud Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya, sekarang layanilah Tuhan Allahmu. Bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud Raja Israel dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu. Semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Lalu Konanya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netaneel, serta Hasabia, Yehiel, dan Yosabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan. Lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni para Bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud. Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya.
Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo. Maka pemanah-pemanah menemui Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. 2 Tawarikh kita melihat Bapak Raja Yehuda dicatat, dan kita melihat ada sistematika penulisannya bahwa raja-raja ini ada yang positif, yang baik, dan ada yang tidak baik. Tokoh-tokoh yang disebut salah satunya di pasal 34 dan 35 yaitu Raja Yosia. Raja Yosia kita melihat ada kebaikan-kebaikan kepemimpinan Raja Yosia ini. Yang dicatat di ayat 20 kita bisa menunjukkan bahwa Yosia ini memperbaiki rumah Tuhan. Apa yang diperbaiki dalam rumah Tuhan? Ada sistem keagamaan, peribadahannya, dan ada para pemimpin yang memimpin peribadahan itu. Ini yang diperbaiki oleh Yosia. Dan kebaikan yang kedua dicatat dalam teks ayat 26 bahwa selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh. Jadi Yosia sebagai raja Yehuda nampak jelas perbuatan-perbuatannya yang saleh. Banyak raja-raja yang perbuatannya seperti orang fasik, jahat di mata Tuhan. Tapi Yosia ini dicatat perbuatan-perbuatan yang saleh. Jadi kita amati dari ayat 1 sampai dengan 27 ada hal-hal yang positif dalam kepemimpinan Raja Yosia. Apa yang baik yang tercatat di sini? Yang pertama, dia menyuruh dan memberi amanat kepada orang-orang Lewi, yaitu kuduskan dirimu, layanilah Tuhan. Mengapa orang-orang Lewi ini disuruh Raja Yosia? Rupanya ada catatan yang penting di sini, yaitu di ayat 3, orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel. Jadi di dalam peribadahan di rumah Tuhan, orang-orang yang menjadi pengajar ini menjadi penting. Dia memberi ajarannya dan menunjukkan perilakunya. Apa yang meleset dari para pemimpin orang-orang Lewi dan imam-imam ini, rupanya Yosia tahu ada satu yang terlupakan, yaitu tentang rayakan Paskah. Dan kalau di
analogikan di 2 Raja-Raja 23, kita melihat bahwa pada zaman Yosia ini Paskah dimulai dan sudah terlupakan, padahal ini sudah diamanatkan melalui Musa turun-temurun supaya orang Israel mengingat bahwa pada waktu malaikat Tuhan membunuh orang Mesir, anak sulungnya, Israel terluput. Dan ini menjadi peringatan bahwa Tuhan, lewat Tuhan yang menyelamatkan supaya tidak pernah terlupakan, tapi itu dilupakan oleh orang-orang Yehuda Israel. Dan pada zaman Yosia inilah rumah Tuhan diperbaiki, bahwa sistem peribadatannya supaya merayakan Paskah. Dan Yosia ingatkan pada orang Lewi supaya melakukan apa yang difirmankan Tuhan sesuai dengan perkataan Musa. Dan ini yang ditekankan oleh Yosia, dan Yosia dianggap positif di dalam memperbaiki rumah Tuhan. Yang kedua, dicatat di ayat 7 sampai dengan ayat 20, Yosia di dalam perayaan Paskah melakukan perbaikan-perbaikan, dan ini yang nampak jelas dalam narasi ini adalah Yosia mempersembahkan, menyumbang 30.000 domba, 3.000 lembu untuk orang awam. Dan dicatat di sini uang dan asalnya dari mana, dikatakan dari harta milik raja. Jadi sebagai raja dia berani memberikan yang banyak, yang besar, yang baik untuk merayakan Paskah ini dari harta miliknya. Dia tidak egois tapi murah hati. Dan ini yang menjadi teladan bahwa Yosia menyuruh untuk mengadakan Paskah, dia berani memberikan sarananya untuk Paskah itu, yaitu korban itu yang perlu diberikan. Dan dengan demikian kita melihat ternyata pemimpin yang baik diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dan ini menjadi satu contoh bahwa raja yang baik akan diikuti anak buahnya. Tercatat di situ yaitu para imam, dikatakan para imam dan para panglima. Ada para pemimpin rumah Tuhan, pemuka-pemuka rumah Tuhan, dan ada para pemimpin Lewi. Dan ini pemimpin-pemimpin ternyata pada waktu raja berani mempersembahkan korban yang banyak, maka para pemimpin bawahannya mengikuti itu. Dan ini yang dicatat, dia semua berani mempersembahkan. Orang-orang yang murah hati sebagai pemimpin, anak buahnya pun akan mengikuti seperti model pemimpinnya. Dan ayat 20 sampai dengan 27 kita melihat satu peristiwa yang menjadi tragis bagi Yosia sampai dibunuh. Dan dia di dalam peperangan itu mengatakan bahwa aku dari sini karena aku luka parah. Itu di ayat 23. Akhirnya Yosia mati. Jadi Tawarikh di sistematik penulisannya di awal dia memperlihatkan raja-raja yang baik di mata Tuhan, tapi bagaimana akhir hidupnya Hizkia maupun Uzia, ada Yotam dan seterusnya. Kita bisa melihat pada waktu Yosia, kita melihat bagaimana akhir hidup Raja Yosia. Ada satu kisah, yaitu pada sewaktu-waktu ini
Raja Firaun Neko ini dari Mesir akan berperang dengan Raja Asyur. Ini ada di tepi sungai Efrat. Pada saat peperangan itu rupanya Yosia ikut. Dia katakan dia ikut keluar untuk menghadapi Raja Neko. Nah, apa yang dipesankan oleh Raja Neko? Dia katakan, apa urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang untuk melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Sudah, kita bisa melihat pesan Allah ini lewat Raja Neko. Dan kalau Yosia mengingat Paskah, bagaimana Israel yang sudah ditindas, sudah diperbudak 430 tahun, dan dia akhirnya keluar, dan Raja Firaun pada waktu mengejar Musa begitu bengis sampai pasukannya mati di Laut Tiberau. Kemungkinan bahwa Yosia mengingat itu, ini perlu diperangi juga Raja Mesir ini. Tapi ini ada pesan Tuhan, ada pesan Allah. Jangan maju, nanti kamu dimusnahkan, kamu mati. Saudara, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Allah juga berpesan lewat Raja Mesir ini, Raja Neko? Dan bagaimana Yosia mengambil keputusan supaya dia mengambil keputusan yang benar? Saya tadi diingatkan, apa bisa Allah berpesan tidak lewat nabi? Mestinya di pengalaman raja-raja yang lalu, kalau ada sesuatu yang melanggar, Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan Raja Yehuda ini. Tapi sekarang ini dia mengutus Raja Neko. Kita bisa mengingat bahwa Biliam pun diingatkan Tuhan lewat keledainya, dan Tuhan bisa melakukan itu. Dan ini ternyata pesan Allah ini benar. Kenapa Neko berpesan ini, dan mengapa Yosia tidak menurut? Dikatakan di sini, ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo, dan akhirnya Yosia mati. Dan kalau Yosia mati, berarti pesan ini benar. Apa yang membuat Yosia tidak peka? Ya, kalau kita lihat dari firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan, kita sebetulnya sudah bisa melihat mestinya Yosia ini menyimpulkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai raja, dia tidak mencari peperangan, tapi mencari damai sejahtera. Dan ini mestinya terjadi, dan tidak ada urusan apapun dengan Raja Mesir. Kenapa dia memerangi? Mungkin merasa kuat, mungkin teringat masa lalu, atau yang lain. Akhirnya Yosia tidak mengindahkan pesan Allah. Dia berperang dan dia mati. Maka amanat teks hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa para pemimpin harus menaati apa yang difirmankan Tuhan. Para pemimpin juga menjadi teladan, menjadi contoh, memberi korban bagi Tuhan, memberikan hidup ini dalam perbuatan-perbuatan saleh bagi Tuhan, maka anak buahnya pun akan ikuti. Dan pesan Tuhan perlu ditaati, kepekaan terhadap pesan Tuhan. Jadi aplikasinya, apakah saya sudah menaati apa yang difirmankan Tuhan? Apakah saya peka terhadap pesan Tuhan?
yang bisa melalui hamba-hambanya dan orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan apakah saya berani memberi persembahan untuk Tuhan? Amin. Mari kita responi dengan pujian, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Berilah pada Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kudus, kudus Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau berkomitmen untuk terus taat dan peka terhadap suara Roh Kudus, terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak terjadi sesuatu yang mencelakakan hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan Kau membuat kami menjadi anak-anak Allah yang semakin peka terhadap pimpinan Roh Kudus, terhadap kebenaran firman Tuhan, supaya tidak terjadi hal yang mencelakakan hidup kami. Kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang senantiasa menyenangkan hati-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur.